Jumpa lagi dengan kami tim multimedia dari GPIB Shalom Balikpapan dalam konten channel YouTube GPIB Shalom Balikpapan, Ngopi Sore Ngobrol Perkara Iman di Sore Hari. Ya, kali ini kita akan masuk dalam edisi yaitu yang bertemakan Jalan Tuhan, yang mana ya dengan segenap hatiku tentunya bukan hanya di bibir saja, tetapi semuanya butuh pengorbanan, butuh waktu, tenaga, dan materi. Nah, adapun pada sore hari ini kita akan mengundang salah satu narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kita bersama, karena beliau adalah salah satu pendeta dari GPIB Shalom Balikpapan. Yuk kita temuin narasumber kita di sore hari ini. Jalan Tuhan bukan jalanmu, jangan bimbang ataupun ragu. Ku yakin Tuhan pastikan semua indah pada waktunya. Iya, kembali kita dalam acara konten YouTube GPIB Shalom Balikpapan, yaitu Ngopi Sore Ngobrol Perkara Iman di Sore Hari. Nah, saat ini saya udah ketemu nih dengan narasumber kita yang tadi saya putar-putar nyarinya di sini. Ya. Nah, pada saat ini saya udah bersama-sama dengan Pendeta Febri Tarigan. Ya, beliau adalah pendeta Pospelkes dari GPIB Shalom Balikpapan, yaitu Pospelkes Sejahtera Samboja. Benar begitu, Bu? Ya, tiga Pospelkes semuanya sebenarnya ya. Jadi ada 3 Pospelkes yang dibawahi oleh beliau, yaitu Sejahtera Samboja, Senipa, dan Traktor 6. Iya, sebelum kita bincang-bincang nih, Bu, Ibu atau Nopen sih? Non saja, Nona, pendeta. Nopen. Nona pendeta. Iya. Karena belum sampai ke Belum ibu-ibu. sampai ya, belum ibu-ibu, belum sampai ke jenjang yang itu. Iya, Nopen. Sebelum kita bincang-bincang di sore hari ini, mungkin kita pengen lebih dekat lagi ya mengenal Nopen ini dari sisi di mana nih asalnya gitu. Karena mungkin tidak semua nih orang tahu Nopen ini berasal dari mana. Iya. Iya. Ya, jadi saya Kak Indri, saya juga panggilnya Kak ya, karena biasanya manggilnya Kak. Ya, Kak Indri dengan Bapak Ibu semua, saya Pendeta Febriani. Sebenarnya saya punya nama tengah yang karena sulit disebutkan, jadi orang-orang taunya ya hanya marga saya saja begitu. Jadi, tapi nama tengah saya ini dalam edisi kali ini saya mau sebutkan supaya semuanya tahu karena ada maknanya, Bapak Ibu. Febriani Pinserulina Tarigan, itu nama saya. Lalu kemudian saya asal dari Pekanbaru. Saya tinggal di Pekanbaru sebelum saya berada di tempat ini. Dan orang tua saya juga masih ada di sana. Adik-adik saya saat ini ada di Jogja. Dan saya berada di Kalimantan, di Balikpapan. Itu saja sih dari saya. Oke.
Iya, tadi apa nama tengahnya? Pinserulina. Pinserulina artinya apa nih? Kan Aduh. tadi ada artinya. Iya, ada katanya. maknanya. Tapi belum disebutin kan, jadi apa Iya. nih? Pinserulina ini apa nih maknanya? Jadi untungnya saya sudah bertanya ke orang tua saya, ke papa saya sebelum beliau meninggalkan saya begitu. Jadi kalau saya tidak tanya saat itu, saya juga tidak akan tahu sampai jadi sekarang. sampai sekarang ya Iya. nggak tahu. Jadi Pinserulina itu orang dulu kan suka pakai singkatan-singkatan. Jadi pin itu dari kata pintar, harapannya anaknya itu menjadi sosok yang pintar. Lalu cer itu tidak hanya pintar tapi juga cerdas. Oke, Begitu. asik ya. Rulina itu dari bahasa Karo, rulihna artinya baik hati. Begitu. Itu harapan orang tua. Wah, bagus banget ya, berarti harapan dari orang tua pendeta. Dan itu berat sekali di pundak saya rasanya. Nah, saya baru mau tanyakan apakah itu ada beratnya atau gimana? Berat sekali pastinya harapan orang tua begitu. Ya, tapi suka tidak suka tetap harus dijalanin semuanya ya. Itulah kehidupannya Nopennya. Iya, Nopen, mungkin pada saat edisi ini kita akan berbicara nih mengenai jalan Tuhan. Iya. Nah, otomatis ketika Nopen ini menyatakan ya dengan segenap hatiku. Tentunya itu bukan hanya ucapan bibir aja tentunya ya. Mungkin ada beberapa tahapan yang sudah Nopen jalani, yang mungkin masa vikariatan, ya kuliah untuk ambil sarjana teologinya gitu kan. Tentunya banyak pengalaman nih ya. Iya. Dan tentunya selain pengalaman tentu juga banyak harapan ke depannya nih. Nah, ketika peneguhan itu terjadi dan harus mengucapkan ya dengan segenap hatiku. Gimana nih ininya? Apanya? Menurut Nopen sendiri ini sampai ke jenjang itu bagaimana rasanya? Ya, jadi ketika saya menerima suatu tanggung jawab ya. Jadi ketika kita diteguhkan, disitulah secara formalitas diserahkan tanggung jawab itu, begitu kan, tanggung jawab pelayanan. Itu rasanya sukacita karena saya melihat bahwa rekan-rekan saya ada yang tidak sampai ke tahap itu. Ya, mereka melewati proses yang sama, vikariat, mereka juga studi S1-nya di sekolah teologi. Tapi untuk sampai dalam peneguhan sakramen, pelayan firman dan sakramen, itu ada yang gagal, ada yang tertunda, dan ada yang benar-benar menjadikan momen itu sebagai impian belaka. Nah, saya bisa sampai di posisi itu ketika saya diteguhkan menjadi pelayan firman dan sakramen, itu sangat rasanya bersyukur sekali, sukacita. Namun di samping sukacita itu juga saya semacam diingatkan gitu ya, ketika semua pendeta-pendeta mengangkat tangan untuk menyampaikan berkat ketika saya akan diteguhkan itu, di situ saya betul-betul diingatkan bahwa ini tanggung jawab yang besar yang akan kamu emban gitu. Jadi harus siap, apapun tantangannya seperti apa, beratnya seperti apa, harus siap. Nah, berbicara suka duka nih ya dalam pelayanan, tentunya kan pada saat peneguhan Nopen udah melihat tuh selama vikariat 2 tahun itu kan sudah pasti banyak suka duka di jemaat masing-masing. Dan perlu kita ini bahwa setiap jemaat itu pasti beda suka dukanya. Betul. Nah, ketika ditempatkan di pos PLKes gitu kan, otomatis kan tahun-tahun pertama nih pada saat itu kan pasti pos PLKes nih sasarannya, ya kan. Nah, melihat adanya penempatan itu tentu banyak suka dukanya nih. Ketika ditempatkan di pos PLKes GPIB Shalom dengan jarak yang begitu jauh dari gereja induk, ketika harus melayani di pos PLKes, besoknya harus melayani di jemaat induk, tentunya ada jarak yang harus ditempuh. Dan itu kalau nggak salah Nopen kan tempuhnya dengan motor nih ya. Iya, betul. Ya, tentunya kan jarak yang jauh ini akan pasti menyita banyak waktu, ya kan. Nah, suka dukanya ini apa nih Nopen, menurut Nopen sendiri? Apakah kaget dengan keadaan yang seperti itu, yang kebetulan pada saat vikariatan mungkin tidak akan menemukan hal yang seperti itu gitu? Iya. Jadi saya sangat bersyukur sekali ketika saya mengalami masa vikariat, ya saya betul-betul diperlengkapi. Jadi vikariat tahun pertama itu saya berada di Nunukan, Kaltara. Ya, itu tahun pertama saya di Nunukan.
Mengalami perjalanan menggunakan speed, saya sudah alami. Mengalami perjalanan yang sungai itu saat itu lagi musim buaya tuh, itu juga sudah pernah begitu. Lalu mengalami keterbatasan kebutuhan hidup apa segala macam di Pospelkes, itu saya juga pernah mengalami hal itu karena saya beberapa kali sudah dibiasakan untuk pergi begitu ke Pospelkes, bahkan pelayanan di Pospelkes di Nunukan ketika itu. Nah, ketika di Surabaya sebagai tahun kedua saya vikariat, saya juga semakin diperlengkapi lagi menghadapi jemaat kota, kan begitu. Kalau tadi di daerah, sekarang saya menghadapi jemaat kota. Nah, dengan persiapan yang semacam ini, ketika saya diteguhkan, saya justru tidak merasa kaget lagi ketika saya ternyata mendapat surat yang menyatakan bahwa Pendeta Febriani Pinsurina Tarigan ditempatkan di Pospelkes Sejahtera Samboja, lalu Efrata Traktor 6 dan Torsina Senipa begitu. Bahkan saya membayangkan hal yang lebih buruk lagi sebetulnya. Jadi yang saya dapatkan saat ini justru ya orang-orang juga bilang masih lebih baik lah daripada Pospelkes yang lainnya begitu kan. Karena memang dalam mindset saya betul-betul saya ditempatkan di tempat yang terpencil sekali. Sangat terpencil, tapi ternyata ya masih kota lah istilahnya, masih ada rumah-rumah warga, masih ada jalan. Masih ada mall, belum ya? Belum, kalau mall masih belum. Kalau mall kita masih harus jalan dulu jauh lagi 1 jam begitu. Nah, kalau berbicara tentang suka dan duka, saya secara pribadi merasa bahwa semuanya suka begitu. Jadi kata duka itu justru menunjukkan sisi kemanusiaan kita yang istilahnya tidak menerima keadaan, ya, maka dikatakan duka. Nah, saya katakan kesulitan itu pasti ada, ya. Seperti kemarin contohnya waktu kita mau rekaman ibadah minggu dan keluarga, beberapa kali itu ketika saya berjalan, saya mengendari motor, lalu melewati rute jalan yang seperti itu, yang berkelok-kelok dan berapa kali menemukan kuburan di sana sini. Nah, ban motor saya bocor, ya. Jadi ban motor bocor di saat saya berada di kuburan, di depan kuburan, dan tidak ada bengkel sama sekali. Saya bingung. Ini mau putar balik atau jalan terus. Bengkel yang terdekat itu saya tidak tahu di mana. Jadi saya tuntun itu motor jalan terus ke depan sampai ketemu ibu-ibu di depan. Saya tanya bengkel terdekat di mana dan ternyata ibu itu bilang ada di atas sebelum kuburan. Ya, jadi saya naik lagi ke atas, ya, menanjak kan, kita harus dorong motor ke atas. Saya kalau misalnya kita mau istilahnya mau katakan ini duka, saya bisa menggerutu sepanjang hari begitu kan. Maksudnya, aduh, kita mau pelayanan, ban bocor, baru udah ada orang yang bisa dimintai tolong, dan ini kan sekarang lagi suasana COVID, jadi nggak semua bengkel bisa buka begitu. Saya kalau misalnya naik ke atas ternyata bengkelnya tutup, mau bilang apa lagi begitu kan. Saya sudah telepon tim, saya bilang siap-siap ya kalau saya tidak bisa datang. Saya sudah bilang begitu. Nah, jadi saya nanjak, nuntun motor, saya bernyanyi lagu-lagu kidung jemaat begitu, lalu saya senyum-senyum sendiri, ya, anggap ini sebagai pengalaman yang menyenangkan, dan puji Tuhan dapat tukang bengkel, dan di tempat bengkel pun masih ngantri. Jadi ada banyak yang mengantri di situ. Jadi itu pengalaman kesulitannya. Masalah sinyal juga pengalaman yang sulit begitu ya, apalagi kalau hujan seperti sekarang, sinyalnya susah sekali. Begitu. Itu pengalamannya. Jadi ternyata suka dukanya juga cukup banyak dan banyak uniknya sebenarnya, unik, betul, unik. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi kalau berbicara suka duka tentunya bukan hal yang baru buat Nopen ya. Pada saat masa vikariatan pun sudah mengalami hal yang begitu gitu. Nah, cuman sekarang kita berbicara nih di usia yang masih muda. Tentunya ya kita tidak bisa munafik ya, bahwa ketika kita masih muda, angan-angan, cita-cita kita itu pasti setinggi langit. Kita mau begini gitu kan. Tetapi ketika harus diperhadapkan dengan satu tujuan hidup bahwa ingin melayani Tuhan, tentunya ini kan pasti ada pro dan kontranya nih, iya kan? Nah, bagaimana nih Nopen? Apakah di masa-masa mudanya Nopen ini memang udah bertekad nih, saya harus melayani Tuhan?
Saya nggak perlu melihat duniawi yang begitu indah di depan mata. Dan tentunya ya kalau melihat keadaan yang ada, bukan berarti Nopen ini tidak bergaul ya, pasti memiliki pergaulan yang luas di luar sana. Apa tidak pernah terpikir nih ketika mengingat teman SMA saya reuni di sini, sedangkan saya ini harus pelayanan gitu. Nah gimana nih Nopen? Iya, jadi sebenarnya untuk mantap di pelayanan itu proses ya. Saya tidak serta-merta ketika saya lulus SMA lalu saya katakan, "Ma, apa saya mau jadi pendeta? Udah urus semuanya, mantap, jalan lurus aja." Nggak begitu juga gitu kan. Ada penolakan, ada. Penolakannya itu dari luar atau dalam diri sendiri? Penolakannya dari dalam, tapi dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, seperti itu. Jadi ini saya mau cerita sedikit saja. Ketika saya mau menjadi seorang pendeta, ketika itu memang ada keinginan dari dalam, ya, keinginan dari dalam diri. Lalu kemudian dorongan terbesar itu dari orang tua. Memang orang tua saya pengen sekali anaknya, anak sulungnya khususnya menjadi pendeta. Itu harapan orang tua, karena orang tua saya juga punya nazar ya. Nazar ketika adik saya lagi sakit, waktu baru dilahirkan. Dia koma dan sekian bulan tidak sadarkan diri. Nah, di sana orang tua saya betul-betul bernazar, kalaulah anak ini sembuh, Tuhan, saya mau serahkan anak pertama saya untuk menjadi pelayan-Mu. Nah, tapi dalam komitmen orang tua saya itu, beliau tidak katakan bahwa saya akan paksa dia, tidak. Tetap semua jadilah menurut kehendak Tuhan, kan begitu. Jadi beliau sendiri mengakui beliau tidak mau paksa. Ya, biar itu muncul dari keinginan hati anaknya sendiri. Nah, saya waktu itu memang terbesit dalam pikiran saya untuk menjadi seorang pendeta. Kan biasa ya, namanya waktu itu kita masih remaja, melihat sosok pendeta itu kayaknya sesuatu banget gitu ya. Semua orang menjadikan dia sebagai panutan, semua orang menjadikan dia sebagai teladan. Kita kan taunya manis-manisnya saja. Setelah sekarang jadi pendeta, ternyata itu justru jadi beban juga gitu kan di pundak kita begitu. Tapi kalau orang lain yang melihat, ini sosok yang teladan ini. Terus ada yang istilahnya dikatakan dipuji-puji ke pendeta. Nah, ada keinginan ya, itu masih istilahnya kedagingan kita. Kedagingan kita berkata seperti itu. Lalu kemudian saya sampaikan ke orang tua saya, "Ma, apa saya mau jadi pendeta?" "Oh, Mama senang sekali, senang banget. Puji Tuhan anaknya mau jadi pendeta. Terima kasih Tuhan, akhirnya nazarku terpenuhi." Dan ternyata setelah beberapa waktu dari itu, saya justru tanya dari dalam diri saya sendiri, benar nggak ya saya mau jadi pendeta? Kok kayaknya berat gitu. Nah, ketika saya cerita dengan teman-teman saya, ternyata mereka punya cita-cita itu terlalu kalau saya bilang tinggi sekali. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi dosen, ada yang kayaknya betul-betul yang hebat lah begitu. Saya jadi kecil hati, lalu saya ciut lagi, mundur lagi. Tapi saya tidak mau kecewakan orang tua saya yang sudah terlanjur senang. Jadi semua proses pendaftaran, semua proses untuk tes-tes semua orang tua yang urus. Saya cuma duduk manis saja. Karena istilahnya saya memilih untuk mundur. Saya bahkan berharap Tuhan jangan sampai saya lolos. Sempat saya berdoa seperti itu, jangan sampai saya lolos Tuhan. Begitu. Tapi ternyata kita tes itu kan ada 3 gelombang. Nah, gelombang pertama itu ada sekitar 100-an orang yang ikut tes, dan yang diterima itu hanya sekitar 20 orang. Dan ada 3 gelombang kan, dibagi 3 begitu. Dan ternyata saya lulus di tes pertama, gelombang pertama. Jadi saya masuk di tempat asrama itu pun teman-teman bercerita begitu, ternyata ketika mereka lewat tes itu ada yang sampai 2 kali tes baru tembus, 3 kali tes baru tembus. Saya lihat apakah memang Tuhan mau pakai saya begitu. Sembari berjalan langsung dalam vikariat, saya juga kembali berintrospeksi diri. Ada rasa capek juga, letih ya kalau misalnya kita sudah pelayanan, ternyata jemaat lihatnya ada aja salahnya. Semua salah, semua dikritik dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu kan. Ada rasa capek, milih mundur lagi nih, mau menarik diri begitu kan. Saya sampaikan ke mentor saya, aduh kayaknya saya nggak kuat Pak Pendeta, saya nggak kuat Bu gitu. Tapi kemudian dari orang tua
menguatkan, kita berdoa sama-sama, dan saya dikuatkan lagi ya. Sampai pada saat ini, puji Tuhan, saya memiliki kemantapan hati itu, gitu, dengan sekian banyaknya proses maju mundur tadi. Gitu ya. Iya. Pas terus sekali ya pembicaraan kita. Saya sampai mau mewek juga nih lihat Noven. Kayaknya kita ngopi dulu deh ya Noven ya. Ya ngopi yuk. Ya Noven, dicicipin dong. Ini kue dari Sons Cafe. Oh iya, Sons Cafe. Iya. Nah, jadi berbicara mengenai panutan nih ya, menjadi contoh gitu. Tentunya itu hal yang ibaratnya berat ya. Kalau kita harus berada di posisi sebagai panutan. Betul. Kalau cuman untuk satu orang mungkin enteng gitu kan. Tetapi ketika kita berada dalam satu jemaat dan kita dijadikan panutan, ini tentu banyak banget penolakan yang terjadi nih Noven. Nah, cuman satu hal yang kami mau tahu nih Noven ya, bahwa ketika Noven berada di satu jemaat yang tentunya dari batasan umur itu udah sangat berbeda. Tuh ada yang muda, ada yang tua gitu, ada bahkan mungkin yang udah lansia banget gitu kan. Nah, tentunya ketika Noven harus membaur ke orang-orang itu, banyak hal yang tentunya menjadi tantangan ya. Kenapa saya bilang tantangan? Karena ketika kita muda, belum tentu semua orang akan menganggap kita bisa jadi panutan orang tua, iya kan? Nah, seperti dalam firman, gunakanlah masa mudamu, jangan sampai orang menganggap engkau rendah di masa mudamu. Betul. Gitu kan. Nah, bagaimana nih Noven nih suka dukanya ini menghadapi jemaat yang seperti itu? Misalnya ada satu, seperti Noven bilang tadi bahwa saya butuh ada kadang konseling dengan jemaat, ya kan? Nah, ketika mereka membawa masalahnya ke Noven, tentunya ya anggap aja masalah rumah tangga. Sedangkan Noven sendiri kan belum menikah. Gimana nih caranya untuk membantu menyelesaikan ini, sedangkan suka duka itu belum pernah Noven hadapin gitu, kayak gitu. Ya ini sebenarnya pertanyaan banyak orang. Ya. Banyak orang juga berpikir seperti itu. Dan ya saya karena saya masih muda, belum menikah, orang mungkin masih anggap biasa saja. Tapi berbeda dengan pendeta yang sudah berumur namun belum menikah juga, sementara harus mengkonselingkan jemaat begitu kan. Nah, saya pikir begini, ketika kita studi, ya ini makanya bedanya studi teologi dengan studi-studi yang lain. Jadi kita betul-betul dipersiapkan. Waktu kita kuliah itu kita belajar tentang studi kasus. Ya, jadi ada kasus-kasus disampaikan kepada kita, lalu kita harus studi. Nah, studi kasus ini kita bisa patokannya bisa dari segi literatur atau mungkin dari pengalaman orang yang kita kemudian cari tahu begitu ya. Jadi studi kasus itu menjadi sebuah pembelajaran juga bagi kita, sehingga ketika nanti di jemaat kita jadi tahu, oh kalau ada kasus seperti ini kita menghadapinya dengan cara bagaimana ya, kan begitu. Itu satu. Terus yang kedua, selain di kuliah, masa vikariat ini pun sangat mempengaruhi sekali begitu. Saya bersyukurnya saya punya 2 mentor yang karakternya berbeda waktu masa vikariat. Masa vikariat pertama itu mentor saya keibuan sekali, tidak pernah marah sama saya. Saya mau buat apa saja asalkan kamu bisa bertanggung jawab atas pekerjaanmu, atas perbuatanmu, it's okay. Gitu ya. Bahkan saya mau nongkrong dengan anak-anak GP sampai jam 12 malam gitu kan, asal pulang kembali ke rumah dan bertanggung jawab gitu kan. Artinya beliau kan melihat oh ini sebagai bentuk pergaulan dengan jemaat, pendekatan dengan jemaat. Jadi ya nggak ada masalah begitu. Nah, mentor saya yang kedua itu berbeda sekali. Beliau ini tidak ada sisi kebapakannya, tidak. Kalau saya katakan lebih kayak teman ya. Lebih teman, tapi beliau tipikal teman yang tegas dengan temannya, yang keras banget lah kalau saya bilang. Saya mau melangkahkan kaki keluar gereja saja, itu harus izin dengan beliau. Ya, sekalipun hanya ke Indomaret. Karena beliau katakan begini, kalau kamu nanti, ya misalnya kamu keluar, baru kamu diserempet orang atau kamu diculik sama orang misalnya, begitu. Siapa yang mau bertanggung jawab? Saya ini bertanggung jawab dengan sinode. Selalu beliau katakan begitu. Jadi hidup kamu
apa-apa yang terjadi dengan kamu itu tanggung jawab saya, katanya gitu. Ya saya pikir sisi positifnya begitu kan. Oke. Nah, jadi dengan dua karakter mentor yang berbeda ini, mereka pun dalam menghadapi kasus juga berbeda, dan saya belajar dari situ gitu. Jadi mentor pertama saya ketika beliau menghadapi kasus, katakanlah kasus perceraian, kasus dalam rumah tangga, ya ada yang kasus mungkin aborsi segala macam, itu beliau punya caranya sendiri dalam menghadapi, dan saya betul-betul amati itu. Mentor kedua saya juga dalam menghadapi kasus yang seperti itu juga dengan cara yang berbeda. Sekalipun ketika saya combine, titik temunya sama gitu. Nah, dari situ saya belajar. Ya, jadi ketika di kuliah saya belajar studi kasus, kita diajarkan banyak kasus dan kita berusaha untuk menyelesaikan kasus itu. Lalu kemudian di vikariat itu juga kita belajar dengan mengamati gaya seorang pendeta. Notabene mereka sudah menikah pastinya kan begitu. Nah, saya amati, saya belajar juga dari sana sehingga itu menjadi bekal. Dan ketika saya pelayanan pun saya juga menjadi belajar lagi gitu. Makanya bedanya pendeta yang baru diteguhkan dengan pendeta-pendeta senior itu, yang membedakan adalah pengalamannya gitu kan sebenarnya. Pengetahuannya sama saja, pengetahuannya ya cuma bedanya kalau mereka S1 dengan S2 itu saja kan. Jadi pengetahuannya lebih banyak lah istilahnya begitu, lebih banyak yang dikuasai. Tapi kalau dalam segi pengalaman itu sangat terlihat sekali bedanya. Nah itu, jadi saya terus belajar. Iya, berarti dalam hal ini pembelajaran itu penting ya. Betul. Pembelajaran itu penting. Nah, berbicara pengalaman nih kan, kalau misalnya Nopen tadi bilang bahwa kalau dari sisi pelajaran sama gitu kan. Setiap kurang kasus, lebih lah sama. Ya setiap kasus yang kita hadapin itu ibaratnya beda-beda tipis aja gitu kan cara. Nah, cuman kan kembali lagi pembelajarannya, ketika pengalamannya jam terbangnya lebih tinggi, tentu cara penyelesaiannya juga lebih cepat, mungkin betul. Gitu. Nah, ini tadi makanya saya bilang tadi bahwa ketika kan baru nih di masa muda harus menghadapi hal yang begitu, tentu masih bermain dengan perasaan tentunya, karena di masa muda kan kelabilan itu masih ada sebenarnya. Ketika harus berhadapan dengan orang yang mungkin tensinya tinggi, yang bawaannya marah-marah terus, tentu kan ada rasa bagaimana gitu kan. Nah, berbicara soal itu ya Nopen ya, tentunya hal-hal itu ada nggak di pos PLKes Nopen sendiri menghadapi hal yang seperti itu, menghadapi jemaat yang mungkin yang notabene yang sebenarnya baik-baik saja, tetapi karena tingkat emosi yang kurang bagus atau bagaimana, ya harus memiliki kata-kata yang gimana, dan akhirnya Nopen harus mau nggak mau menerima semuanya gitu. Gimana nih? Atau mungkin Nopen sendiri yang melakukan hal yang tidak mereka senangin, karena walaupun seperti Nopen tadi bilang bahwa ya kita melayani sudah dengan senang hati, dengan sepenuh hati, tapi mereka selalu melihat dari ujung kaki sampai ini harus perfect gitu. Nah, ini gimana Nopennya? Kalau sejauh ini sih di tempat pos PLKes saya pelayanan itu ya aman-aman saja. Maksudnya nggak ada yang istilahnya, tidak ada yang eker-ekeran lah begitu ya, yang emosi-emosian, temperamen-temperamenan. Biasanya kalau di pos PLKes lebih tenang sih. Itu saja. Kalau di pos PLKes itu yang membedakan itu sebenarnya adalah lebih ke tempatnya, begitu, lokasinya. Tapi jemaatnya? Tapi kalau jemaatnya ya fine-fine aja ya? Fine saja, aman-aman saja. Biasanya yang kayak gitu tuh yang dihadapi di induk biasanya. Jadi ketika udah jemaatnya udah gede, biasanya banyak maunya gitu. Saya tidak mengatakan seperti itu. Biasa katanya menghadapi di induk gitu. Biasa dihadapi memang di kota kan, di induk gitu. Nah, kita berbicara nih sebagai pendeta, tentu jauh dari keluarga, mungkin jauh juga dari pacar. Udah punya pacar belum Nopen? Ya, puji Tuhan. Oh, sudah punya. Soalnya banyak yang ngantri nih. Iya, sudah. Ya, saat ini adalah. Oke, ya tentunya kan jauh nih dari semuanya, ya kan. Dan ketika harus melangkah ke jenjang yang lebih mantap, tentunya kan. Jenjang apa ini? Ya tentu kan Nopen kan nggak mungkin dong mau sendiri terus. Ya kan. Pasti ada jenjang yang harus menjadi sasaran Nopen ke depan gitu. Nah, ketika harus sampai ke sasaran itu, tentunya kan ada komitmen lagi nih. Nah,
Karena Nopen seorang perempuan, otomatis kepala rumah tangga. Ini mau bagaimana nih? Tentunya kan mau ngikut Nopen kah atau tetap pada jalannya atau bagaimana? Apakah itu sudah ada dalam bayangan Nopen? Kayaknya kan harus tuh. Iya. Jadi ketika selama saya menjalani hubungan dengan pasangan saya selalu memposisikan diri saya seperti dia, begitu. Artinya begini, berbicara siapa ikut siapa kan itu ya. Inti pertanyaannya kan siapa mau ikut siapa begitu. Ya, nah, kalau berbicara siapa mau ikut siapa, saya akan mencoba untuk memposisikan diri saya dulu begitu. Ketika pertanyaan itu ternyata ditujukan kepada saya. Jadi bukan saya yang bertanya tapi dia yang bertanya kepada saya misalnya. Mau nggak ikut saya? Gitu kan. Nah, jawaban saya tentu pasti tidak atau belum begitu kan. Saya kan masih mau tetap pelayanan di sini begitu. Ya sekarang di sini tapi nanti mungkin dimutasi tempat yang lain. Saya masih mau menikmati pelayanan itu di jemaat. Nah, kalau saya sudah tahu jawabannya demikian, otomatis saya tidak mau dong bertanya atau memilih atau memancing dia untuk memutuskan atau memilih begitu kan. Nah, jadi saya sempat berbicara ya dari hati ke hati ya, heart to heart ya kan. Nah, terus dari mata ke mata juga. Dan percakapan ini sangat panjang sampai pada akhirnya diputuskanlah bahwa tidak ada yang siapa ikut siapa begitu. Jadi setelah kita berbicara dari heart to heart, ya tidak ada yang siapa ikut siapa. Kita akan bersama-sama untuk mencoba menjalani pada porsi kita masing-masing. Dan saat ini saya sebagai seorang pendeta, dia juga dalam pekerjaannya juga dia berkarir begitu kan. Jadi saya tidak mau memutuskan karirnya begitu, dan saya juga harapannya dia tidak menjadi penghambat dalam pelayanan saya. Dan puji Tuhan sekali dia mengerti begitu ya. Dia katakan bahwa kami sempat berbicara, dia katakan bahwa saya ini juga berat kalau misalnya nanti menyuruh kamu untuk ikut saya gitu. Dia kata begitu. Soalnya kamu ini pelayan Tuhan dan ya dengan segenap hati itu di hadapan Tuhan, kata begitu. Akan menjadi sangat berdosa sekali saya kalau saya memaksa kamu untuk ikut saya lalu meninggalkan pelayananmu, begitu kan. Sekalipun kalau orang bisa berkata kan pelayanan kan tidak harus di jemaat, misalnya begitu kan bisa jadi pelum misalnya, bisa jadi pendeta non organik misalnya. Tapi kemantapan hati saya ketika saya mengaku ya dengan segenap hati itu adalah komitmen dalam pelayanan di jemaat. Itu yang membedakan ya. Jadi ketika kita peneguhan itu tujuannya kemana? Begitu. Jadi ya tidak ada siapa ikut siapa. Kita sama-sama mencoba untuk melihat saja kalau memang Tuhan izinkan kita bersama-sama dalam rumah tangga, maka dia tetap dalam pekerjaannya di sana dan saya tetap dalam pelayanan saya di sini. Sejauh mana nanti kita bisa menangani segala persoalan itu. Ya, berarti siap ya itu. Untuk ibaratnya LDR untuk yang sekian kalinya, betul. Siap dong, harus siap ya. Karena komitmen tadi, Nopen. Jadi sejauh ini berarti kita udah tahu nih, jemaat udah tahu bahwa Nona Pendeta Febri ini memiliki komitmen yang tinggi, dan komitmen yang tinggi ini menyebabkan dia untuk harus memegang itu terus. Betul. Gitu kan. Tapi saya tidak mau katakan begini Kak Indri, nanti supaya yang menonton juga clear. Nanti ketika saya kan tidak tahu ke depan seperti apa. Jadi saya cuma mau katakan bahwa untuk saat ini saya dengan pasangan saya berkomitmen ketika nanti kita menikah kita tetap dalam situasi LDR, begitu kan. Masing-masing dengan pekerjaannya masing-masing begitu. Nah, tapi untuk kedepannya ketika persoalan itu mungkin titik solusinya itu adalah ketika kita harus sama-sama misalnya, di situ baru kita percakapkan ulang begitu. Tapi untuk sejauh ini ya dia di mana saya di mana. Karena prinsip saya begini, sebelum saya kenal kamu saya sudah sekolah teologi. Kebetulan begitu. Jadi ketika kita bertemu kita sudah sama-sama jalannya sudah dipilih masing-masing begitu. Jadi kita tidak mau menghancurkan mimpi pasangan kita masing-masing. Ya, berbicara gitu. Tadi ya mengenai mimpi. Ya kan, berbicara mengenai mimpi nih Nopen. Tentunya harapannya dalam hubungan LDR ini ada titik temu di kemudian hari, ya kan. Nah,
Tapi di sini yang perlu dipahami bahwa semuanya itu ada jalan Tuhan di dalamnya. Betul. Ya kan? Apakah Nopen udah pernah berpikir nih bahwa oke, saat ini ya dengan segenap hatiku saya menjalankan komitmen pelayanan saya di jemaat ya seperti tadi itu, sampai kapan? Ya kan? Apa maksud Tuhan dengan semuanya ini? Tentunya pasti ada dong di bayan kita, karena kita nggak mungkin sampai seperti ini kalau tidak ada campur tangan Tuhan. Nah, kira-kira menurut Nopen nih, jalan Tuhan ini semua apakah dalam batasan-batasan yang ada ini, apakah Tuhan bekerja buat Nopen nih? Jika jadi ketika ada putusan di kemudian hari bahwa seperti yang Nopen tadi bilang, kalau harus bersamaan otomatis gitu kan, ada lagi pembicaraan, ya kan. Nah, apakah ini tidak menurut Nopen sendiri ini jalan Tuhan menurut Nopen ini seperti apa gitu loh. Jangan sampai di kemudian hari itu ketika harus membicarakan itu tidak ada titik temunya gitu. Gimana nih? Kan ini juga harus dipikirin dong. Iya. Ya kan? Jadi begini, kita kan istilahnya kita ini manusia kan tidak bisa memutuskan secara absolut. Ya, tidak kan tidak bisa begitu ya. Kita ini manusia ya masih abu-abu begitu. Dengan banyak pertimbangan-pertimbangan. Nah, saya selalu katakan dengan pasangan saya, dan dia juga sering mengingatkan saya bahwa kita ini hanya istilahnya pion, begitu ya. Yang punya kendali itu sepenuhnya adalah Tuhan, begitu ya. Kita ibaratnya sebuah film, ya Tuhan itu sutradaranya yang mengatur jalannya cerita, begitu kan. Kalau kita kan hanya mengikut saja, begitu. Harapan itu ada, ya harapan untuk ya sampai kapan sih kita mau pisah gitu ya, namanya pasangan ya pasti inginnya kan sama-sama gitu ya. Saya juga sekalipun saya komitmen dalam pelayanan, tapi dalam urusan rumah tangga juga saya harapannya nanti ada waktu di mana kita juga satu keluarga itu kumpul gitu ya, membentuk suatu hubungan keluarga yang utuh begitu kan. Tapi tidak untuk sekarang ya, nanti ada waktu. Maka saya katakan tidak selamanya kemudian saya komitmen ini berlaku untuk seterusnya. Jadi kalau misalnya nanti ternyata Nopen Feby ini dia ikut suami misalnya setelah 10 tahun atau setelah 12 tahun kemudian gitu, lalu seakan-akan saya seperti menelan air ludah sendiri begitu ya. Nah, maka saya katakan kita tidak ada yang tahu ya, Tuhan yang berkehendak. Cuman kalau ditanya dalam hati saya betul-betul saat ini ingin sungguh-sungguh dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan begitu. Nanti ke depannya seperti apa ya kita dengar suara Tuhan saja. Makanya jangan keraskan hati, jangan ada kepentingan-kepentingan begitu. Jadi ketika nanti kita ada percakapan dalam menyelesaikan solusi rumah tangga misalnya, jangan paksakan kita punya ego, jangan paksakan kita punya mau begitu. Memang pasti setiap orang kan tergoda untuk itu ya, tapi kembali lagi kita mencoba untuk berserah kepada Tuhan. Tuhan maunya apa ya gitu. Iya, berarti banyak berdoa saja pastinya. Iya, berarti kembali lagi doa itu yang menyelesaikan segalanya. Tapi ada juga loh saya baca artikel kemarin di mana ya, itu doa bukan penyelesaian. Doa bukan penyelesaian. Yang menyelesaikan adalah ya itu, saya belum baca keseluruhan, cuman judul dari timelinenya itu bahwa doa bukan penyelesaian. Saya lupa baca di mana. Nah, cuman hal ini juga menarik ya kayaknya. Kalau melihat dari rentetan yang sudah kita bicarakan di sore hari ini, tentunya hal-hal yang seperti itu kan otomatis bahwa Nopen berserah aja kepada Tuhan. Betul. Ya kan, Tuhan yang punya mau, Tuhan yang akan melengkapi, Tuhan yang akan menjadikan. Betul. Ya kan. Nah, bagaimana dengan yang tadi doa bukan penyelesaian? Iya. Jadi sebenarnya memang doa kan bukan menyelesaikan persoalan, yang menyelesaikan itu adalah Tuhan begitu. Doa ini adalah cara kita untuk tahu penyelesaiannya itu seperti apa ya ke depan kan gitu. Nah, tetap Tuhan yang atur segala sesuatunya. Kita mau berdoa, ya namanya manusia ya, kadang yang didoakan adalah maunya, kan begitu. Dia punya mau, dia sampaikan semua sama Tuhan. Tapi dia lupa bahwa ketika kita berdoa, maka ucapkanlah bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa di sorga, begitu kan. Makanya kalau kita baca dalam Alkitab juga, kalau kita mau menyusun perencanaan, seringlah mengucapkan jika Tuhan berkehendak
Itu kan secara tidak langsung kita ingin menyadarkan diri kita sendiri bahwa perencanaan ini bisa berubah, begitu ya, tergantung pada kehendak Tuhan. Oke, iya. Jadi di sini Bapak Ibu yang ada di rumah, tentunya kita setelah mendengar ya penjelasan dari Nona Pendeta Febri, tentunya kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa setiap kehidupan yang kita jalani adalah jalan Tuhan buat kita. Nah, tergantung kapan waktunya Tuhan mau memberi yang terbaik bagi kita. Mungkin begitu ya, Pendeta ya. Sebenarnya kalau memberi yang terbaik, tiap saat Tuhan sudah beri yang terbaik, begitu kan. Tapi untuk menjawab doa itu sendiri ya, itulah waktunya Tuhan. Tapi kan setiap manusia itu berbeda-beda, Nopen. Apanya itu? Ya kan, cara menerimanya. Kadang menurut Tuhan ini sudah yang terbaik, tapi kadang manusianya menganggap itulah itu manusia tidak baik. Itu buat saya belum sepenuhnya gitu kan. Manusia, nah kembali lagi berarti menunggu waktu Tuhan. Betul. Iya, untuk memberikan yang terbaik menurut Dia. Menurut Tuhan. Menurut Dia dong. Menurut manusianya. Tidak, Tuhan memberikan selalu yang terbaik. Iya kan? Nah, kalau dari sisi manusia, Bang, ini bukan yang terbaik. Oh, itu berarti manusianya yang kemudian pada akhirnya diubahkan cara berpikirnya, begitu kan? Nah, sekarang berbicara pengubahan pikiran nih. Seperti saya ngomong kayak nyambung-nyambung terus ya. Ada hal-hal baru gitu. Karena kita udah bergerak dari di luar daripada konteks nih ya. Iya, baik. Karena berhubung gini, setiap perkataan kita ini kayaknya sangat menarik gitu. Selain mengubah setiap jiwa gitu kan, ya setidaknya seperti tadi yang Nopen bilang bahwa ya dengan segenap hatiku ini yang terberat adalah menjadi panutan. Betul. Nah, sedangkan di sini mengambil jalan perhambaan, ya kan. Tentunya suka tidak suka mau nggak mau jalan perhambaan tugas perhambaan ini tentu adalah hal di mana kita harus tampil sebagai sosok panutan, ya kan? Karena orang akan melihat bahwa pendeta loh, ya kan? Dia dapat melakukan apa yang menjadi mau Tuhan, otomatis. Ya secara ini aja ya, perkiraan manusia biasa gitu loh, Nopen. Nah, cuman di sini ketika Nopen ditempatin di pos Pelkes, apa sih yang Nopen mau bikin di pos Pelkes itu? Bagaimana harapan-harapan Nopen untuk pos Pelkes Samboja seperti gitu, pos Pelkes Senipa dan Traktor 6. Tentunya ini kan kalau melihat dari sisi yang jemaat, ini masih jauh dari ini. Ketika kita juga mau mengangkat untuk pos Pelkes Sejahtera Samboja itu untuk Bajem, tentunya banyak hal yang harus dipersiapin. Betul. Nah, menurut Nopen sendiri ketika tiba di pos Pelkes itu, adakah harapan buat mereka ketika melihat jemaatnya yang dengan terbuka menerima Nopen, bahkan dengan sukacita melayani bersama-sama dengan Nopen? Nah, pernah nggak terbesit di pikiran Nopen bahwa saya harus buat ini buat Samboja sebagai mau Tuhan buat Samboja, apakah kedepannya Samboja bisa Bajem misalnya gitu kan, karena ya kita nggak bisa ini bahwa sebentar lagi tuh akan jadi ibu kota tuh di situ. Gitu gimana itulah nih, ya, itu yang juga saya pikirkan gitu, ibu kota pindah otomatis mau nggak mau ya Samboja itu juga tidak bisa begitu-begitu saja begitu kan untuk wilayah pelayanannya sendiri. Nah, saat ini saya sedang bergumul untuk membenahi sistem pelayanan di sana, begitu. Jadi ada beberapa hal sistem pelayanan yang memang saya rasa kurang tepat, begitu. Jadi ya saya masih sembari proses sih, saya memberi pemahaman, terus memberi pemahaman supaya pada akhirnya mereka mengerti kenapa kita harus melayani dengan cara seperti ini, gitu ya. Jadi saya selalu mencoba untuk memberi pemahaman itu. Lalu kemudian ya kembali lagi saya katakan tadi di pos Pelkes itu kan untuk jemaatnya itu kan biasanya ya nge-flat aja gitu ya, datar-datar saja. Makanya yang eker-ekeran tadi saya katakan itu tidak ada gitu. Ya karena memang mengikut gitu, lebih banyak yang mengikut. Ya apa yang sudah diterapkan zaman dulu sekali ya diikuti saja begitu. Sementara ada hal-hal yang itu sudah tidak tepat lagi untuk digunakan. Gaya pelayanan yang seperti itu sudah tidak tepat lagi untuk digunakan begitu. Karena saya mencoba untuk
memberi pemahaman apa hal-hal dalam pelayanan yang perlu dilakukan ya, supaya nanti ketika Pospelkes ini dijadikan Bajem, maka mereka pun dari sisi sumber dayanya sendiri, sumber daya manusianya sendiri sudah siap begitu dalam pelayanan itu gitu. Sebenarnya sih masih banyak hal yang perlu kita pikirkan juga, bukan hanya sumber daya manusia dalam lingkup pelayanan ya, tapi juga kita harus persiapkan juga tentang lingkungan jemaatnya gitu ya. Kita punya gereja itu kan masih belum hak milik begitu ya, masih belum hak milik kita, sehingga itu juga harus diurus lebih lanjut. Lalu juga saya harus mempersiapkan siapa-siapa yang kelak akan menjadi PHMJ-nya, bagaimana itu PHMJ, kita harus kasih pemahaman itu, seperti apa itu PHMJ, begitu kan. Jadi istilahnya masih jauh lah untuk ke sana, tapi saya terus berjuang untuk itu. Kayaknya perjuangan yang gigih. Iya, harus gigih berjuang begitu. Karena jemaat yang flat ya, ibaratnya gitu. Nah, sebenarnya kalau berhadapan dengan sebenarnya lebih susah kali ya berhadapan dengan jemaat yang flat daripada kita berhadapan dengan jemaat yang kurvanya naik turun nih. Dari sisi personalnya tergantung gitu dari kan. mana kita melihatnya begitu kan, tergantung begitu. Iya, karena berbicara tadi kan ngikut aja dari zaman dulu. Saja. Jadinya ketika Nopen punya improvisasi dalam pelayanan itu sendiri, jadinya datar-datar aja diterimanya dong dengan mereka. Karena ya tadi itu sudahlah yang lama-lama aja gitu kan. Akhirnya Nopen untuk berekspresi di bidang pelayanan itu tentunya pasti ada hambatan dong melihat dari kondisinya yang seperti itu. Contoh aja ya, misalnya Natal nih, ya kan, Natal. Ketika ada panitia, ya kan, dengan GPIB yang model Natalnya seperti ini, dan mungkin itu terus-terusan sudah diikutin oleh jemaat setempat gitu. Ketika Nopen bawa improvisasi dan pelayanan, oh lebih bagus kita buat seperti ini supaya ada perubahan sedikit, yang pokok nggak keluar dari rumpun, intinya gitu kan. Nah, tapi menghadapi jemaat yang flat seperti itu, apa bisa tetap melakukan improvisasi, berekspresi dalam pelayanan itu? Ya artinya kan tidak semua orang seperti itu. Ada satu dua orang yang memang mereka semangat aja gitu ya. Kalau memang wah bagus nih Nopen, ayo kita bikin gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah, orang-orang yang seperti itu yang kemudian saya pegang untuk menjadi rekan untuk kita bersama-sama mau melakukan yang terbaik di jemaat ini begitu. Jadi ada satu dua orang yang juga memiliki istilahnya semangat yang naik turun juga ada begitu kan, yang datar-datar atau terima-terima saja juga ada begitu ya. Itu namanya taktik kan, taktik kita dalam melayani jemaat atau dalam berkolaborasi dengan jemaat itu kan ada strateginya. Betul. Jadi itu saja yang saya pakai ya. Saya berkolaborasi dengan beberapa orang yang memang bisa diajak untuk memahami bahwa ini bisa kita lakukan karena ini sebabnya. Nah, ada kan orang yang bisa menerima, ada orang yang tidak terima karena itu tadi, karena sudah zaman dulunya itu sudah begini gitu kan. Nah, ada yang dia. begitu. Ya berarti di setiap jemaat ya seperti tadi Nopen bilang, tidak semua flat berarti ya. Iya, tidak semuanya. Ada yang kurvanya naik turun juga. Ada juga. Ada yang naik terus. Ada juga. Sesuai dengan kondisinya. Iya. Terakhir nih Nopen, apa harapan Nopen buat Pospelkes Samboja? Ketiga Pospelkes tersebut. Ya jadi saya berharap ya pelayanan, komitmen dan tanggung jawab kita bisa miliki bersama gitu ya. Artinya semangat yang sama itu tidak hanya ada pada pendetanya, tapi juga ada pada jemaatnya, majelisnya. Itu sangat berdampak sekali bagi perkembangan persekutuan dan pelayanan gereja, begitu kan. Jadi kalau hanya pendeta saja yang bekerja agak sulit begitu ya. Pendeta ya karena dia memang sudah punya komitmen sejak awal begitu kan, jadi dia semangat aja gitu. Tapi kalau majelis ini kan kadang-kadang
ada yang maju mundur ya, maju mundur cantik begitu kan. Nah, jemaat juga kadang-kadang juga ada yang cuek-cuek saja. Nah, saya sih berharap supaya semangat pelayanan ini bukan hanya ada pada pendetanya, siapapun itu pendetanya. Ya saat ini saya, mungkin nanti setelah saya mutasi ada pendeta baru lagi yang menggantikan saya. Saya yakin bahwa pendeta itu pun memiliki semangat yang sama. Nah, jangan hanya pendetanya saja, tetapi mari kita bersama-sama memiliki semangat di dalam pelayanan gitu untuk mewujudkan kemuliaan Allah ya. Kita berkolaborasi bersama-sama sebagai warga gereja yang memiliki satu visi, satu misi untuk mewujudkan kemuliaan Allah, karena sesungguhnya hidup kita itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Oke. Iya, menarik gitu. ya. Sangat menarik. Iya, Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah, mungkin itu adalah pesan rohani dari Nona Pendeta Febri Tarigan, yang mana mengambil jalan memutuskan untuk berjalan dalam jalan perhambaan itu ada jalan Tuhan yang perlu kita ketahui. Tetapi semuanya itu kembali lagi bahwa jalan Tuhan yang kita ambil adalah sesuatu yang Tuhan berikan tepat pada waktunya. Iya, demikianlah perjumpaan kita di edisi kali ini Ngopi Sore Ngobrol Perkara Iman di sore hari dengan tema Jalan Tuhan. Ya, sampai ketemu di minggu yang akan datang dengan tema-tema yang terbaik dan narasumber yang terbaik pula. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.